Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe and like pada video kali ini. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang BST, Binary Search Tree. Nah, apa sih Binary Search Tree? Nah, kita mari simak sama-sama. Mohon disimak karena materinya sudah sedikit agak rada susah, tapi teman-teman tetap tenang, nanti kita akan belajar bersama. Nah, materi yang diajarkan nanti adalah tentang penjelasan tree struktur, binary tree, dan tree transversal. Nah, hal yang pertama adalah kita membahas tentang pohon atau tree. Kalau kita lihat tree atau pohon itu kan berarti, kalau kita lihat pohon berarti pohon itu terdiri dari akar, ranting, dan daun. Nah, istilahnya seperti ini. Akar itu ada di bawah yang warna biru, terus kemudian rantingnya branch itu ranting, terus kemudian leaf itu daun. Jadi ada tiga komponen yang ada di tree yang teman-teman harus diketahui. Nah, selanjutnya bagaimana ini kan konsep tree yang sesungguhnya. Bagaimana konsep tree yang ada di komputer atau di apa namanya computer science view. Nah, kebalik. Ya, computer science view itu adalah terbalik. Nah, analoginya konsepnya dari apa namanya tree, maka di atas itu adalah pohon tree, terus kemudian branch itu adalah rantingnya, dan leaf itu adalah daun. Nah, dari situlah konsep tree atau uh, binary itu berjalan. Nah, itu konsepnya dari pohon. Jadi teman-teman kalau misalnya analogikan pohon, berarti pohon itu bagaimana kondisinya dibalik. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi bisa dipahami. Nah, lalu bagaimana tree struktur? Nah, struktur data yang menunjukkan hubungan bertingkat memiliki hierarki. Kalau misalkan teman-teman itu kan pasti kalau misalnya silsilah keluarga itu kan ada kakek, terus kemudian kakek itu punya punya anak misalkan dua. Nah, berarti si A dan B. Nah, terus kemudian ini adalah bapak teman-teman itu A atau B. Dan kemudian adalah anak dari A adalah teman-teman semua. Nah, itu contoh struktur di silsilah keluarga. Nah, tiap node dapat berisi data dan link penghubung ke node yang lain. Nah, tiap node memiliki satu induk kecuali node root atau akar yang tidak memiliki induk. Nah, contoh sederhananya adalah folder pada Windows. Nah, di sini kan kalau kita klik My Document, pasti memiliki anaknya yaitu My Picture, Musik. Nah, ini atau file struktur data. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan My Computer, kita klik. Nah, this is PC. Nah, di dalam this PC itu, nah udah full. Nah, ketika this PC itu memiliki anak. Nah, anaknya adalah nih 3D object, desktop, dokumen, download, musik, picture, video, lokal disk C, D, dan E. Nah, ini adalah anak dari si disk PC. Disk PC. Nah, terus kemudian ada lagi nggak? Ada lagi, misalkan di download link. Nah, kalau kita klik di sini, maka akan muncul lagi anaknya seperti hierarkinya ke bawah. Nah, ini adalah contoh-contoh, misalkan saya klik kuliah kuliah nih. Berarti divisi memiliki anak. Nah, terus kemudian di download itu ada kompres, ada dokumen, ada dosen, musik, video, new folder, dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep-konsep dari hierarki. Nah, misalkan nih kuliah, klik punya anaknya juga, terus kemudian bahan ajar, klik lagi, muncul lagi, ada big data, learning, hancur, dan segala macam. Dari big data, klik lagi, di dalam tipnya ada big data lagi. Nah, itu seperti itu contoh hierarki. Jadi contoh hierarki itu adalah seperti nah ini contoh sederhananya adalah di komputer. Ketika ada my dokumen, kita klik my dokumen, dia ada folder A, folder B, folder C. Nah, di dalam folder A itu ada lagi nih, di dalam folder A namanya teman-teman misalkan satu nama mata kuliah ini, mata kuliah ini, folder B, mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini, C, mata kuliah ini, mata kuliah ini, dan mata kuliah ini. Nah, itu contoh sederhana pada folder yang ada di Windows.
Nah, itu konsepnya teman-teman harus dipahami secara logiknya dulu. Nah, jadi seperti itu konsep di tree structure. Nah, hal yang apa namanya perlu diketahui bahwa perhatikan not anaknya sampai anaknya itu kan terakhir apa gitu. Kayak kalau istilah keluarga itu kan dari kakek sampai cucit apa itu kan harus tahu mana bapaknya, terus mana kakeknya, mana bapaknya, terus mana cucunya, mana cicitnya. Nah, seperti itu. Jadi konsep tree seperti itu. Jadi my dokumen di dalamnya ada folder-folder lain. Nah, kalau misalkan contoh root di sini, nama komponen rootnya adalah nomor satu itu adalah root, terus kemudian node-nya itu adalah anak-anaknya, daun-daunnya itu adalah apa namanya? Ini node itu rantingnya, terus kemudian itu ada anak-anaknya. Nah, seperti ini. Anaknya kan belum ada anak lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, definisinya, root adalah node yang tertinggi, node yang memiliki hierarki tertinggi. Jadi dia tidak punya atasan lagi. Jadi ya paling atas. Biasanya di struktur organisasi itu paling tinggi. Nah, terus kemudian ada subtree. Subtree itu pohon anak adalah beberapa node yang tersusun secara hierarki yang ada di bawah root. Nah, ini contohnya kan root nomor 1. Berarti kan subtree itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu subtree. Di bawah itu adalah subtree. Nah, rootnya adalah nomor 1 itu. Jadi yang paling atas, teman-teman. Kita logikanya seperti itu. Nah, itu yang perlu diketahui bahwa root adalah yang paling atas, terus kemudian subtree itu adalah yang bawah-bawahnya. Nah, contoh lain, nah ini subtree dan subtree. Nah, terus root dan subtree. Nah, di sini ada objeknya adalah root, subtree-nya adalah di sini ada number, trouble dan outstream. Tetapi di sini subtree-nya adalah yang di lingkar kuning, merah dan hijau. Ini contohnya. Nah, situ seperti itu konsep dari sebuah tree. Nah, next. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah pertama adalah level. Level adalah level adalah posisi hierarki dari sebuah node untuk root bisa diberikan level 0. Artinya tingkatannya itu kan berarti dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian level atau daun adalah node yang tidak memiliki anak atau node yang berada pada hierarki paling bawah. Terus kemudian high atau tinggi, depth jumlah level dari sebuah tree. Artinya ada berapa tree sih di sini? Nah, kita contoh di sini. Kalau kita lihat dari levelnya adalah root adalah level yang paling tinggi. Ini di sini R, root atau akarnya R. Terus kemudian level 2 adalah S dan T. Kalau misalkan R itu enggak punya sebagai kakek, berarti di sini orang tua kita misalkan. Terus kemudian ini kita. Nah, ini level 2 itu kita X, U, V, W. Nah, terus kemudian kita itu punya anak lagi namanya Y dan Z. Nah, itu levelnya. Jadi kakek, orang tua, kita, baru anak kita. Nah, itu seperti itu urutannya atau levelnya. Levelnya itu mulai dari 0 atau tertinggi. Yaitu root itu di posisi R, terus kemudian level 1 itu di S dan T. Terus kemudian level 2 itu X, U, V, W atau daun. Nah, ini Y, Z itu adalah daun juga. Nah, ini daun-daun dan ranting. Oke, kalau lihat dari sini perhatikan, lihat bahwa level tertinggi adalah level 0. Nah, terus kemudian di istilah-istilah. Nah, ini perhatikan istilah pohon. Nah, ada predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Nah, terus kemudian suksesor, node yang berada di bawah node tertentu. Ancestor yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Terus kemudian descendant, seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Ada parent, terus kemudian child, sibling, subtree, size, head, root, left, dan degree. Nah, ini istilah-istilah di pohon yang teman-teman harus ketahui. Nah, ketika ada kasus seperti ini, nah ini bagaimana? Kasus seperti ini.
Ancestor F. Nah, kita lihat ancestor F itu apa ancestor? Seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Kita lihat ancestor F adalah di sini F. Nah, sebelum ini adalah sebelum F itu kita kan rootnya adalah A. Berarti kita adalah ini adalah A terus kemudian node atau subtree-nya atau rantingnya adalah B, C, H. Ini rantingnya. Terus kemudian daunnya adalah D, E, F, G, A, I, E, G, I. Sorry. Nah, kalau misalkan kita bicara di sini seluruh node yang terletak sebelum node tertentu yang terletak pada jalur yang sama. Artinya kan jalur kita F, berarti kan jalur yang ke atas kan, kita hierarkinya ke atas. Hierarkinya ke atas yaitu kita F ke C ke A. Berarti kalau kita bicara seluruh node yang terletak sebelum node tertentu itu jalur sama kan. Kalau misalnya kita sebelum berarti dia adalah ancestornya adalah C dan A. Kita jalur sini. Nah, itu ancestornya F adalah C dan A. Nah, itu ada jawabannya. Nah, terus kemudian descendant B. Nah, kita lihat apa sih descendant? Seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak jalur sama. Berarti kalau sebelumnya berarti ke sini. Kalau setelah berarti dia turun. Nah, berarti descendant B kalau misalkan kalau misalnya tadi sebelum berarti dia ke atas. Kalau setelah berarti dia ke bawah. Berarti dia anaknya karena A, terus kemudian satu jalur dari A ke B, nah itu bisa ke D dan tidak ke E. Apakah benar? Nah, betul. Descendant B adalah D dan E, karena setelah itu kan satu jalur, bisa D, B, A, bisa E, B, A, atau A, B. Nah, kalau setelah B itu kan berarti A, B, setelah A, B itu ke D, bisa ke E. Ya, berarti dua-duanya diambil. Berarti descendant B adalah D dan E. Nah, terus kemudian parent I. Nah, kalau kita lihat parent itu kan lihat atas. Kalau lihat dari parent itu kan berarti predecessor satu level di atas satu node. Nah, kita balik ancestor I. Nah, adalah kita lihat nanti. Nah, ancestor satu level di atas satu node. Nah, kita lihat I berarti dia kan parentnya adalah atau bapaknya di atas ini. Siapa sih bapaknya? Bapaknya adalah H. Ini bapaknya ini. Kalau misalkan ditanya adalah siapa? Bapaknya adalah E. Ya, bapaknya E adalah B. Nah, seperti itu. Berarti di atas satu level. Nah, terus kemudian Cil dari A. Nah, anaknya dari A. Kalau misal kita bicara Cil itu kan anak. Cil itu suksesor satu level di bawah node. Nah, ini kan udah harus di bawah node-nya siapa? Yaitu B, C, H. Nah, itu benar gak? B, C, H. Nah, Cil itu B dan C. Oh ya, B dan C. Karena ini anaknya C. H itu anaknya C. Nah, berarti B dan C. Nah, seperti ini. Terus kemudian sibling. Node-node yang memiliki parent yang sama. Kalau misalkan lihat yang bapaknya yang sama itu kan ini sama D dan E itu sama, bapaknya sama. F dan G bapaknya F, G, H itu bapaknya sama C. Nah, kita lihat benar apa enggak. Nah, sibling F berarti yang ditanya adalah F. Berarti yang bapaknya sama adalah G dan H. Nah, bapaknya sama, bapaknya adalah C. Berarti G dan H memiliki orang tua yang sama. Nah, terus kemudian size itu adalah kalau kita bicara size banyaknya dalam satu node tree. Berarti size-nya itu ada berapa sih? Nah, kita lihat ada 9. Berarti node-nya ada berapa? Kita lihat A itu 1, B 2, 3, C itu 3, D itu 4, E itu 5, F itu 6, G itu 7, H itu 8, I itu 9. Berarti ada 9 node. Height itu apa sih? Banyaknya tingkatan dalam satu tree. Nah, banyaknya tingkatan dalam satu tree. Height. Nah, kita lihat ada berapa tingkatan? Kita jawabnya adalah 3. Ada 1, 2, dan 3. Ada 3. Akan mulai maksimal adalah mulai dari 00, 1, 2, dan 3. Lalu root itu otomatis yang paling tinggi. Berarti dia adalah kalau misalnya root ada node khusus yang tidak memiliki predecessor, ya tidak memiliki anak, yang tidak memiliki atasan lagi.
berarti dia adalah root. Nah, itu disebut dengan root, yaitu paling atas. Satu. Nah, terus kemudian adalah ini A ya, berarti A root A. Terus kemudian left daun. Daunnya itu adalah nah, left. Nah, not yet tree yang tidak memiliki season, yaitu tidak memiliki anak lagi. Tidak memiliki anakan lagi, berarti di sini ada D, E, F, G, dan I. Nah, ini kita cek. Nah, D, mana sih D? Nah, ini D, E, F, G, I. Nah, seperti itu teman-teman semua. Nah, terus kemudian degree C. Nah, apa sih degree C itu? Banyaknya child dalam satu node. Nah, C itu adalah C dan B. Nah, di sini kan C. Nah, anaknya C berarti 2. Anaknya C itu kan berarti 1 dan 2. H dan G. Nah, ada 2. Nah, B itu berarti ada 2 juga. Nah, ini di sini degree C. Degree itu C itu ada H dan G. Kalau B-nya itu 2 juga. H itu cuma 1. Oke. Itu saja pada konsep tree. Kita lanjut nanti di definisi binary tree. Kita lanjut nanti di binary definisi binary tree. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.